Kita ke kabar lain pemirsa, mengaku butuh uang, seorang pria nekat menjadi pembunuh bayaran. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun pun menjadi korban kekejian pelaku. Diduga pelaku disewa teman korban dengan upah sebesar Rp500.000. Sungguh malang nasib Putri Andini. Anak perempuan usia 15 tahun asal Bandar Lampung ini ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di lantai 2 sebuah rumah kosong. Rumah itu berlokasi di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Warga curiga karena ada aroma menyengat dari rumah kosong itu. Sepekan usai jasad Putri ditemukan, aparat kepolisian Polres Lampung Selatan bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil meringkus pelaku keji itu atas nama Muhammad Tholif. Saat hendak diringkus, pelaku sempat melawan hingga petugas terpaksa melumpuhkannya. Pelaku mengaku tega menghabisi nyawa Putri karena disuruh teman korban berinisial S dengan imbalan sebesar Rp500.000. Teman korban itu sendiri kini telah diamankan pihak kepolisian. Sementara hasil dari otopsi dan pemeriksaan terhadap pelaku, Putri dibunuh dengan cara dicekik. Kemudian kepalanya dibenturkan ke lantai saat diperkosa pelaku. Pertama, kalau berdasarkan keterangan tersangka, diminta untuk melakukan oleh si inisial S dengan jaminan bayar Rp500.000. Kemarin yang bersangkutan mengatakan belum menerima uang, tapi tadi barusan dikatakan sudah menerima uang. Pelaku dikenakan pasal 340 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Memiliki ciri-ciri perkiraannya 15 sampai dengan 20 tahun. Ya, alasan pelaku menghabisi nyawa Putri Andini karena ia dijanjikan bayaran Rp500.000 oleh seseorang yang disebut-sebut sebagai teman korban. Tapi mengapa pelaku juga memperkosa korban? Lantas adakah dendam di balik kasus ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Hendra Saputra. Selamat sore Bapak, selain mengincar iming-iming Rp500.000 Pak dari orang yang menyuruhnya ini, mengapa pelaku sampai harus memperkosa korban terlebih dahulu Pak sebelum melakukan pembunuhan? Jadi pelaku ini sudah kenal dengan korban dan kenal sama saudara S. Jadi sebelum malam kejadian, si pelaku ditelepon oleh saudara S untuk datang ke kos-kosan. Setelah datang di kos-kosan, si S menjanjikan uang Rp500.000 dengan alasan untuk membunuh si D. Jadi dengan persetujuan mereka berdua, si pelaku mengiyakan. Namun si pelaku minta supaya D mau dibawa oleh pelaku. Sehingga dijanjikan dengan si korban, dengan si S, bahwa si pelaku akan membawa korban, akan diberi uang Rp500.000. Korban akhirnya menyetujui. Di jam 11 malam, korban dijemput pelaku di janjian di luar kos-kosan. Setelah dibawa oleh pelaku, korban untuk memastikan di jam 1 malam bahwa si pelaku ini sudah melakukan atau belum, dikontaklah si pelaku, ternyata HP-nya sudah mati. Si S mengetahui si tersangka sudah melakukan, dia melihat berita di Facebook yang di Masuri bahwa ada penemuan mayat di rumah kosong yang ada di Desa Sababalau. Begitu Mbak. Oke. Mas. Pak, ini kan sudah saling kenal Pak ya. Hubungan mereka ini apa Pak sebenarnya ketiga orang ini bisa sampai katakanlah bisa berkaitan begitu Pak?
si korban kawan kecil si S, di mana orang tua korban menitipkan si korban ke S untuk mencari kerja. Mereka kos di dekat salah satu universitas, namun si S ini kerjaannya menawarkan perempuan ke laki-laki hidung belang. Oke. Jadi ketersinggungan si S dengan si D karena pernah terjadi cekcok mulut antara S dan si korban. Karena ucapan kasar si korban inilah si S akhirnya dendam dengan si korban. Untuk si pelaku sudah 2 kali berhubungan badan dengan si S. Jadi kedekatannya sudah cukup dekat karena sudah 5 kali mereka ketemuan secara berhubungan badan, dan pertemuan terakhir berjanji untuk membunuh saudara Didi. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Lampung Selatan sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore ini. Terima kasih banyak Bapak.